Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja wa yunzira ba'san shadidan min ladun wa yubassiral mu'minina alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam Islam dan iman, sehingga kita selalu dapat melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara kehidupan beribadah kepadanya dan mengikuti jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya bahwasannya pada saat ini kita bisa duduk di majelis ini, dan mudah-mudahan majelis ini adalah salah satu majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan yang dicurahkan kepada majelis-majelis yang selalu meningkat akan mengingat majelis-majelis yang selalu mengingat akan kebesaran Allah. Dan majlis tersebut adalah majlis yang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, yaitu kepada kita. Dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya dan kita mendapatkan rahmat serta keberkahan, dan mendapatkan yang paling utama adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah pada taklim kali ini kita yaitu membaca surat Ali Imran ya. Insyaallah surat Ali Imran ini adalah surat yang ketiga daripada Al-Qur'anul Karim ya. Surat Ali Imran ini yang artinya ini adalah keluarga Imran ya. Keluarga Imran, surat ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah ya, yang diturunkan ada 200 ayat. Jadi keseluruhan surat Ali Imran ini adalah sebanyak 200 ayat. Dan surat ini diturunkan sesudah turunnya surat Al-Anfal ya. Sudah turun Al-Anfal maka diturunkan surat Ali Imran. Insyaallah kita sama-sama kita mulai saja untuk pembacaannya, untuk pembelajarannya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas pembelajaran kitab Al-Qur'anul Karim, dan kita berusaha untuk memahaminya dengan tafsir-tafsirnya ya, sedikit tafsir, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah sama-sama silakan dibuka kitabnya, yaitu surat yang ketiga, surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran, silakan. Alhamdulillah sudah ketemu ya semua ayatnya ya. Ya, ayat yang pertama di surat Ali Imran. Insyaallah kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allah lah yang lebih tahu daripada akan maksudnya ayat ini. Wallahu a'lam bimurad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan lagi berdiri sendiri. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala alaika, diturunkannya kepadamu, maksudnya ini kepada Nabi Muhammad ya. Al-kitab, yaitu Al-Quran yang berisikan bil haqq, yaitu kebenaran di dalam semua beritanya. Jadi tidak ada kebengkokan lagi ya, semua kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya. Maksudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab daripada kitab yang sudah lebih awal Allah turunkan ya. Wa anzala Taurat wal Injil, yaitu diturunkannya pula Taurat dan Injil. Ya, jadi sebelum Al-Quran ini turun, maka Taurat dan Injil lebih awal ya Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qablu hudan linnasi wa anjalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Min qablu, sebelumnya, artinya sebelum diturunkannya Al-Quran, hudan, menjadi petunjuk. Nah, hal ini dengan makna menunjukkan daripada kesesatan linnas. Linnas yaitu bagi manusia, bagi orang-orang yang mengikuti kedua kitab itu. Maksudnya kitab itu kitab yang sebelumnya ya. Kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan Injil dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi terdahulu. Taurat dan Injil yaitu menurunkannya dipakai kata-kata anzala, sedangkan pada Al-Quran dengan nazzala yang berarti secara berangsur-angsur ya, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan itu sekaligus. Nah, maka dalam kitab yang sebelumnya dikatakan dipakai kata-kata anzala, sedangkan pada Al-Quran itu dengan kata nazzala ya, yang berarti secara berangsur-angsur. Berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus ya, maka dikatakan anzala. Sedangkan bagi Al-Quran ini ya, dalam Al-Quran ini dikatakan nazzala. Nazala yang berarti berangsur-angsur ya, selama 13 tahun berangsur-angsur, terus diturunkannya satu surat atau satu ayat gitu. Wa anzalal furqan,
dan diturunkannya ayat-ayatnya pula yaitu Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah kitab yang memisahkan antara hak dan yang batil. Yang disebutkan secara keseluruhannya, innalladzina kafaru biayatillah. Sesungguhnya orang-orang kafir ini terhadap ayat-ayat Allah, nah, misalnya Al-Quran dan yang lainnya, lahum azabun sadidun wallahu azizun. Nah, bagi mereka disediakan siksa yang berat dan Allah itu maha tangguh yang menguasai segala urusan, sehingga sesuatu pun yang dapat menghalanginya untuk menunaikan janji baik ataupun janji yang buruk. Zuntikom dan mempunyai balasan siksa. Artinya hukuman berat ini terhadap orang-orang yang durhaka, ya. Zuntikom yang mempunyai balasan siksa. Gitu. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Nah, di antara barang yang wujud ini, fil ardi wala fis samai, yaitu baik di bumi maupun di langit, karena ilmunya terhadap apa yang terdapat di seluruh alam. Ini baik merupakan keseluruhan maupun yang sebagian-sebagiannya. Dan ini diistimewakan menyebutkannya karena penginderaan yang tak dapat melampauinya. Maksudnya pandangan atau indera kita keseluruhan ini tidak bisa melampaui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaan atau pembentukan fil ardi wala pisami, yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Apakah ini akan jadi laki-laki atau jadi perempuan? Apakah dia memiliki kulit yang putih ataupun yang hitam? Memiliki rambut keriting atau ikal, ini terserah kepada Allah, ya. Dan sebagainya itu adalah hak Allah menciptakan makhluknya. La ilaha illa huwal azizu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha tangguh dalam kerajaannya, Al-Hakimu, lagi bijaksana dalam tindakan dan perbuatannya. Al-Hakim. Jadi Al-Hakim maha bijaksana. Jadi kalau ada saja di dunia ini yang dikatakan hakim tidak bijaksana, berarti dia bukan hakim, ya. Karena sudah dikatakan bahwa Allah ini Al-Hakim, maha bijaksana. Nah, sementara hakim-hakim yang ada di bumi ini seharusnya dia bijaksana, bisa memutuskan perkara yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jadi ada perbedaan al-haq dan batil, ya. Itu harus menegakkan. Jadi kalau jadi hakim jangan berpihak kepada seseorang, tetapi berpihak kepada mana yang benar dan yang mana yang salah, dan itu harus dihukumi. Itu ya. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min
rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Maksud muhkamat di sini adalah jelas maksud dan tujuannya. Jelas maksud dan tujuannya. Hunna ummul kitab, itulah kitab, itulah dia pokok-pokok di dalam Al-Quran, yakni yang menjadi pegangan di dalam menetapkan hukum. Wa ukharu mutasabihat, sedangkan yang lainnya mutasabihat. Ini tidak dimengerti secara jelas ya maksudnya. Misalnya permulaan di dalam beberapa surat ya, di dalam beberapa surat, permulaan surat, itu semuanya disebutkan sebagai muhkam. Seperti di dalam firman-Nya, uhimat ayatuh, dengan arti tidak ada cacat atau celaknya. Dan mutasabbih pada firman-Nya, kitaban mutasabiha, dengan makna bahwa sebagian menyamai lainnya dalam keindahan dan kebenaran. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ini ada kecenderungan pada kesesatan, mereka menyeleweng daripada kebenaran. Fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'al fitnah, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasabihat untuk membangkitkan fitnah di kalangan orang-orang bodoh dengan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang subhat dan kabur pengertiannya. Wabtigha'a ta'wilih, dan demi mencari-cari takwilnya atau tafsirnya ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilah. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya, tafsirnya, illallahu, kecuali Allah itu sendiri. Warasihun, dan orang-orang yang mendalam, ini luas kukuh fil ilmi, yaitu ilmunya, menjadi mubtaba, sedangkan khabarnya yaquluna amanna bih, berkata mereka kami beriman kepada ayat-ayat mutasabihat ya, bahwa ia dari Allah, sedangkan kami tidak tahu maksudnya. Kullun, semuanya itu, baik yang muhkam maupun mutasabih, min indi rabbina wa ma yazakkaru, dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang mengambil pelajaran. Tadi yang dikatakan wa ma yazakkaru, tak yang pada asalnya terdapat pada, ya dizikumkan pada zal itu hingga berbunyi yazakkaru ya. Jadi wa ma yazakkaru asal kata tadzakkaru ya, karena diizkomkan illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal, yang mau berpikir ya. Mereka juga mengucapkan hal berikut bila melihat orang-orang yang mengikuti mereka. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tujigh qulubana,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati kami. Janganlah diselewengkan dari kebenaran dengan mencari-cari tafsirannya yang tidak layak bagi kami sebagaimana dialami mereka. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, bimbingan ke arah perkara yang benar dengan Al-Qur'anul Karim dan juga dengan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dapati. Wahab lana miladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu rahmat, yaitu keteguhan hati ya, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub ilallah. Innaka antal wahhab, karena hanya Engkaulah yang maha memberi karunia. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nas, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia, yaitu menghimpun manusia pada keseluruhannya, liyaumin, untuk suatu hari. Ini maksudnya pada suatu hari, la raiba, yang tidak ada keraguan atau kebimbangan, fihi, padanya, yakni pada hari kiamat ya. Maka Engkau balas amal perbuatan mereka sebagaimana telah Engkau janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Yakni janjinya tentang saat berbangkit. Nah, di sini terdapat peralihan pembicaraan dan kemungkinan yang merupakan firman Allah Ta'ala. Adapun maksud daripada doa seperti itu ialah untuk menyatakan bahwa pusat perhatian mereka ialah akhirat. Jadi ujung daripada doa tersebut adalah permohonan untuk di akhirat nanti. Oleh sebab itulah mereka memohon agar tetap berada di dalam hidayah atau petunjuk Allah hingga beroleh pahala untuk nanti diperhitungkan di akhirat ya. Diriwayatkan oleh Syaikhan melalui Aisyah radhiyallahu anha yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membaca ayat, dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab. Di antara isinya adalah ayat-ayat yang muhkamat dan seterusnya. Lalu sabdanya, apabila kamu lihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat, yang mengikuti ayat-ayat mutasabbihat, mereka itulah orang yang disebutkan Allah, maka waspadalah terhadap mereka. Diriwayatkan pula oleh Tabrani di dalam Al-Kabir melalui Abu Musa Al-Asy'ari bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang aku khawatirkan terhadap mereka, terhadap umatku, maksudnya itulah, kecuali 3 perkara. Lalu disebutkannya bahwa dimudahkan bagi mereka itu mempelajari Al-Quran, tetapi orang-orang yang tidak benar itu mencari-cari takwil daripada mutasahbihat. Padahal tidak ada yang tahu akan takwilnya itu. Tidak akan ada yang tahu takwilnya itu daripada ayat-ayat mutasabbihat tadi, kecuali illallah, kecuali Allah. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman padanya, semuanya datang dari sisi Allah dan tidaklah akan memperoleh sesuatu kecuali orang-orang yang berakal, dan seterusnya. Insya Allah itu saja. Jadi 9 ayat yang kita baca pada waktu ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat untuk kita dan kita memahami
akan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama yang kita baca itu tadi di dalam surat Ali Imran ya. Surat pada awal surat Ali Imran, yaitu dari ayat yang pertama ayat yang ke-1 sampai ke ayat yang ke-9. Dan mudah-mudahan pembacaan kita atau pembelajaran kita ini Allah tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam ingatan kita, sehingga kita selalu ingat akan apa-apa yang diperintahkan Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Terlebih di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi adalah penjelasan tentang muhkamah dan mutasabbih ya. Jadi ayat-ayat yang jelas, dan ayat-ayat yang disamarkan, yang tidak ada takwilnya. Kita tidak bisa menafsirkannya. Ya wallahu alam bisawab. Ini Allah lah yang mengetahui, dan itu juga bisa dikatakan bahwa ayat-ayat mutasabbihat ini adalah bisa juga untuk memperjelas bahwa inilah yang dibaca ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.